izin untuk Energinya berdiri. biar ada ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya ibu-ibu di sini? Alhamdulillah luar biasa. Hampir sama dengan semangatnya Magnet Rezeki. Kalau di Magnet Rezeki, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, dahsyat. Oke. Boleh? Diulang Boleh. lagi berarti ya Bun ya? Diulang lagi ya bunda-bunda. Kita sama-sama, tapi semangat. Jangan lemas. Udah pada sarapan belum? Udah? Betul. Baik, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Masya Allah, tepuk tangan dong buat kita semua. Bu Arum ini keren banget loh ya, ibu-ibu ada di sini semua. Alhamdulillah, terima kasih. Saya sebetulnya bahagia banget nih hari ini bisa ketemu. Saya izin berdiri nggak apa-apa ya Bu Arum, kita berdiri aja. Mau dicek lagi, Mas? Boleh dicek Suaranya lagi yang kedengeran nggak? punya Sampai bunda kedengeran nggak? Sampai ke belakang. Sampai ke belakang. Oke, pulang ke depan. Baik. Ya. Karena memang saya kalau nggak dibantu pakai mic, suaranya halus banget. Jadi nanti yang ada di sini bisa-bisa langsung tidur. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini saya bahagia banget, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah bisa bertemu dengan ibu-ibu yang ada di sini. Semuanya yang di sini pengen jadi ajaib nggak sih? Pengen. Ajaib yang gimana? Mau dapat cuk-cuk jeblas, dapat sesuatu yang hadiah dari Allah? Kalau mau, aduh lemes banget. Kalau di Magnet Rezeki bilang mau jadi ajaib? Mau. Ambil energinya, mau. Yuk kita praktekin. Mau jadi ajaib? Mau. Yang di belakang, halo. Tes yang di belakang. Yang di belakang. Tes yang di belakang. Baik, Bapak kebiasaan ada bapaknya cuma satu ya. Baik, ibu-ibu semua, hari ini kita akan membahas bagaimana menjadi orang tua ajaib dengan karakter Rasulullah. Oh ya, boleh silakan. Ya, ini saya ketinggian nggak? Nggak. Nah, sebelumnya saya akan kasih, ada yang di sini ada yang sudah tahu ilmu Magnet Rezeki belum? Belum ada sama sekali? Belum? Oh, cuma ada. Masya Allah. Iya, baik, cuma satu. Mudah-mudahan nanti ketularan semua ilmu Magnet Rezeki. Nah, saya akan ceritakan sedikit. Saya mengenal ilmu Magnet Rezeki itu betul, itu tahun 2016, Desember tahun 2016. Dan awalnya, aduh ini apa sih, ilmu apa, enggak banget. Tapi subhanallah, begitu saya kenal ilmunya dari 2016 sampai dengan saat ini, dan terus mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, itu luar biasa. Luar biasa. Saya yang tadinya, wah emosinya tuh luar biasa, sekarang betul-betul sampai teman-teman pada bingung. Kok bisa sih ada yang ngomongin, ada yang julitin, ada yang pokoknya nggak enak deh gitu. Tapi setelah saya kenal ilmu Magnet Rezeki, alhamdulillah itu kayaknya nggak apa-apa, biasa aja. Kenapa? Karena saya tahu bahwa bagaimana ilmu Magnet Rezeki ini menjadikan kita, terutama ibu-ibu nih di sini ya, menjadikan kita itu menjadi insan yang ajaib. Ajaibnya gimana? Ajaibnya banyak banget. Dan di Magnet Rezeki ada banyak sekali jurus untuk mengemban. Maaf ya, sebentar. Ada banyak jurus yang bisa kita pelajari. Ya, ini jadi ketutupan ya. Ada banyak jurus yang bisa kita pelajari, tapi saya hanya akan sampaikan 2 saja, dan itu juga
tidak detail. Kenapa? Karena waktu ya, waktu. Nah, baik. Ibu-ibu semua di sini, saya mau tanya nih, ada nggak yang tahu apa sih sifatnya Rasulullah yang wajib, bukan wajib ya? Ada bisa nggak sebutin sifat Rasulullah? Penyayang. Bu Ati, Bu Ketua Yayasan langsung semuanya. Ayo ibu-ibu yang di belakang, ada yang tahu nggak sifat mulianya Nabi? Jujur. Amanah, fatona, cerdas. Kemudian apa lagi? Jujur tadi udah. Ya, banyak penyayang. Kemudian pernah nggak sih Rasulullah tuh marah? Tidak ya. Nah sekarang saya tanya, ibu-ibu tadi pagi ada nggak yang sudah emosian? Waduh, pagi-pagi mau bangun tidur tuh langsung lihat handphone anaknya langsung, kamu ya. Ada yang emosi dari pagi? Coba saya mau lihat yang dari pagi tadi sudah datang ke sini dengan membawa emosi, yang mana? Ayo, angkat tangannya nggak apa-apa. Suruh jujur ya, jujur aja nggak apa-apa. Angkat kita tangan mau jadi gitu. Ibu orang tua ajaib, nah kita harus teladani itu sifat-sifat Rasulullah. Nah, segitu banyak sifatnya Rasulullah, masa satu aja kita nggak bisa teladani? Satu aja kita nggak bisa ikuti. Ayo, sekarang saya tanya, siapa yang tadi pagi ke sini dalam keadaan emosi jiwa? Ayo, ngaku. Udah ya Mama Arfan udah nggak emosi ya? Kemarin Udah aja ya emosinya. Masya Allah. Oke. Oh itu kemarin. Ya, karena kenapa? Kita kan mau contoh nih. Kita mau contoh akhlaknya Rasulullah. Kita mau jadi ibu-ibu yang ajaib. Nah, salah satunya, kita tadi udah kenalan belum sih? Belum ya? Kenalan lagi Bun. Kenalan lagi. Nama saya Elvian Melista, Certified Trainer Magnet Rezeki. Saya salah satu trainer dari 300-an orang trainer Magnet Rezeki yang ada di Indonesia. Ya. Dan alhamdulillah saya udah kemana aja sih? Gitu. Ini beberapa kegiatan private training dan seminar kajian yang sudah pernah saya adakan. Saya mungkin karena memang saya begitu cinta sama ilmu magnet rezeki yang begitu mengubah hidup saya, sehingga saya memang punya niatan untuk saya ingin semua orang harus tahu ilmu ini. Saya ingin semua bisa mempraktekkan ilmu ini. Saya ingin ibu-ibu di sini bisa menjadi perempuan-perempuan yang hebat dan tangguh, sehat mental jiwanya. Ya, tepuk tangan dong. Tepuk tangannya buat kita semua kok. Ya, baik. Yang terjauh, saya pernah training di Sandakan Malaysia dan di Mekah ketika saya umroh. Dan itu terjadi begitu saja atas izin Allah dengan keajaiban-keajaiban yang saya sampai kok bisa ya? Kok bisa? Karena ternyata Allah itu sesuai prasangka hambanya. Betul nggak? Betul Bu, Allah sesuai prasangka hambanya, tapi prakteknya gimana? Kita banyak suuzonnya, banyak mengeluh. Nah, sekarang kita akan lihat, saya akan menyampaikan satu juz disiplin kata, dan insya Allah
ketika ibu-ibu di sini mempraktekkan ilmunya, itu adalah salah satu kunci untuk menjadikan kita orang tua yang ajaib. Siap? Siap. Mau dapat Mau. ilmu ini? Mau. Mau jadi ajaib? Mau. Mau. Yuk, kita ambil energinya. Mau jadi ajaib? Mau. Oke. Nah, ibu-ibu, saya tuh kebiasaan ada bapak ibu, jadi bapak ibu. Ibu-ibu semua yang dirahmati Allah. Ya, saya ingin kasih gambar untuk kelihatan nggak? Kelihatan Kelihatan? slide-nya, mama-mama? Oke. Kelihatan. Karena agak ini ya. Agak miring. Yang di sana kelihatan nggak? Yang di belakang kelihatan isi slide-nya? Karena cahayanya lumayan ini ya, gitu ya. Nah, kita pernah mengadakan uji coba pada nasi. Coba ibu guru yang di sini ada nggak? Ibu guru yang di sini, ini orang tua siswa semua? Oke. Nah, orang tua juga boleh tuh praktekin ini di rumah. Ambil nasi sedikit, kita masukkan ke dalam toples-toples plastik. Ya. Kemudian satu nasi simpen aja di sudung di dapur misalnya. Yang satu lagi disimpan di kamar, satu lagi disimpan di ruang makan. Ya. 3 ini ketika kita adakan percobaan pada nasi yang ada di sebelah ujung kiri ya, itu dicuekin aja, didiemin, enggak ditegur, bodoh amat kalau kata orang sekarang, EGP. Dan tidak pernah dengar apa-apa tentang Al-Quran murotal, enggak pernah sama sekali. Kemudian nasi yang kedua kita letakkan di tempat yang lain. Kemudian kita curhat nih, dicurhatin nasinya. Kamu nasi ngeselin deh. Anak saya makan gak pernah habis. Kamu tuh gak enak. Kamu bikin saya capek. Saya udah capek-capek bangun pagi, masak. Pokoknya begitu banyak keluhan-keluhan yang kita sampaikan kepada si nasi. Kemudian kita nggak setelin murotal tuh buat nasinya. Yang satu lagi yang paling ujung itu nasinya, waduh kita puji. Masya Allah nasi kamu, kamu tuh putih, cantik, pulen. Kalau makan aku tuh pengen nambah terus. Dan kita banyak memuji, kita banyak memberikan kata-kata yang baik kepada nasi yang paling ujung. Ya. Bisa dilihat ya, mudah-mudahan bisa dilihat ya. Nah, kemudian setelah 1 minggu hasilnya gimana? Ternyata yang sebelah sini nih, itu hasilnya jadi lagi nasi yang warnanya kuning, bau, banyak titik-titik hitamnya, dan sebagian nasi itu belenduk, bengkak. Sementara yang kedua, hasilnya dia masih tetap ada putihnya, tapi ada warna hitamnya. Dan ada beberapa binatang yang masuk di dalamnya. Padahal kan ditutup ya. Nah, kemudian yang paling ujung, yang dikasih kata-kata baik, yang didengarkan ayat-ayat suci, Masya Allah, hasilnya dalam 1 minggu nasi itu masih putih. Tidak ada bintik hitamnya,
tidak ada binatangnya. Nah, ibu-ibu coba bayangkan kalau setiap hari ini yang kita lakukan. Sama anak, hei, disuruh bangun pagi-pagi, dari tadi udah dibangunin, enggak bangun-bangun. Bunda ini mau ke sana, cepetan, itu sarapan di sana. Wah, pokoknya dengan bentakan, dengan yang kalimat yang luar biasa. Sifat Rasulullah bukan? Bukan. Rasulullah kalau ngomong lemah lembut. Nah, ketika kita emosi, kita marah sama anak kita marah sama suami pasangan kita marah sama siapa yang ada di dekat kita yang bikin bete tiap hari, tiap pagi, itu seharian ibu-ibu jengkel nggak bawaannya? Ada aja yang salah, betul nggak? Betul ya. Nah, sekarang saya coba ini deh, saya selengi. Kalau saya bilang pagi, coba tepuk sekali biar gak ngantuk ya. Pagi. Kalau saya bilang siang, tepuk 2 kali. Kalau saya bilang sore, tepuk 3 kali. Kalau saya bilang malam, gak usah tepuk. Malam ngantuk, bobo ya. Baik, sekarang saya coba pagi, siang, malam. Tidak fokus. Kurang konsentrasi saya kayaknya. Belum Yang di sarapan depan juga saya malah Bun kayaknya Bun. konsentrasi. Boleh kita coba sekali lagi? Siang, sore, 3 bener ya. Pagi, malam. Nanti kalau masih ada yang tepuk, kita apain Bu? Suruh ngaji ya. Ngaji. Baik, sekarang coba pegang pundak sebelah temennya, sebelah kanan. Bu, pegang. Bu. Kita belajar ilmu magnet rezeki dulu yuk. Kita ngobrolnya nanti aja ya. Kan enggak lama. Oke. Balik lagi yang sebelahnya. Ulangin bareng-bareng ya. Ya. Bu. Ibu cantik banget. Ibu cantik banget. Handphonenya di silent dulu ya. Handphonenya di silent dulu ya. Kalau sudah selesai kegiatan, Kalau udah selesai kegiatan, baru kita ngerumpi lagi. baru kita ngelumpi lagi. Oke. Oke. Nah, tepuk tangan buat kita semua. Ya, karena apa ibu-ibu? Bukan apa. Kita kalau mau cari ilmu, ya, di luar sana banyak sekali orang cari ilmu dan mereka sanggup bayar semahal apapun, yang penting mereka dapat ilmunya dan mereka praktekkan ilmunya. Sementara ibu-ibu yang ada di sini, ini adalah orang yang dipilih Allah. Dipilih Allah buat apa? Buat melangkahkan kaki ke majelis untuk mendapatkan ilmu. Ya. Walaupun sedikit, tapi insya Allah ilmu ini bisa bermanfaat untuk dipraktekkan di lingkungan keluarga kita, di lingkungan sekolah kita. Siap ya? Siap. Baik. Jadi gak ada yang ngobrol lagi ya? Siap. Sedikit lagi. Baik. Ya. Nah, coba ini tadi perhatikan, seandainya kita
lakukan itu setiap hari kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang terdekat kita. Kita sendiri digituin enak nggak? Enggak, dikata-katain. Belum lagi kalau ketemu tiba-tiba, itu ya, oh iya, ada orangnya, nanti aja kita lanjutin. Nah, gak enak kan? Dijulitin ya Bun ya? Dijulitin, gak enak kan? Karena tidak ada sesuatu yang kebetulan di dunia ini. Ya, jadi kalau masih gak percaya, saya kasih percobaan yang kedua. Boleh nih ibu-ibu nanti coba di rumah. Siap? Saya kasih coba. Pohon toge. Ada yang suka toge goreng di sini? Sisihin Ya. sedikit, jangan digoreng semua Ya, gitu ya Bun ya? betul. Bikin percobaannya. Nah, kita tanam tuh biji kacang hijau. Dia kan gak lama ya tumbuh. Paling hanya 3 hari sudah muncul. Tapi ketika pohon yang 2 mangkok ini dikata-katain, dijulitin, dibetein, pokoknya semua kata-kata yang tidak positif itu keluar dari lisan kita. Kita aja gak mau kan kalau ada orang ngomong gak enak ke kita. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa menjaga lisan. Kalau ada yang menjengkelkan, udah maju dulu, yang lain urusan belakang. Benar gak? Kalau misalnya, wah ada nih sekolah lagi rapat, namanya Rasulullah sebagai pemimpin, pemimpin yang baik, dia pasti mendengarkan ucapan sahabat-sahabatnya. Betul gak? Jadi kalau misalnya ini komite rapat nih dengan sekolah, kemudian mungkin rapat di mana lagi, tidak di sekolah, mungkin ada rapat dengan karyawannya atau anak buahnya yang lain di usaha bapak ibu-ibu semua. Ya. Kita jangan ego. Kita terima masukan dari manapun. Ya. Jangan nanti udah kan gue yang mimpin di sini, ya lu ngikutin apa kata gue dong. Benar nggak? Jadi nggak lagi ya, kan kita mau jadi ajaib, kita mau ikut akhlaknya Rasulullah. Ya udah, jadi pemimpin didukung. Yang milih siapa? Kita kok jadi ngomongin kayaknya ke politik nanti. Gak ada ya. Ya, karena itu salah satu adabnya Rasulullah. Nah, ketika pohon toge, kita balik lagi nih ke pohon toge. Pohon toge pun begitu. Ketika kita penuhi dengan kata-kata yang tidak positif, jadinya begini, yang penuh negatif dia pendek, kemudian layu, lemes, mingkup-mingkup gitu daunnya. Sementara yang satu lagi, dia yang selalu dipenuhi dengan kata-kata positif, selalu didengarkan murotal. Karena pohon toge kan gak bisa baca Quran ya, yang bisa baca kan kita manusia. Nah, tubuhnya tuh lebih tinggi, pohonnya lebih bagus, lebih putih. Bapak Ibu bayangkan jika itu kita. Gimana coba? Mau jadi pohon toge yang jelek, apa mau pohon toge yang bagus? Yang bagus. Yakin? Yakin. Coba saya tanya lagi, saya tadi yang jawab dikit. Mau jadi pribadi yang tidak baik, penuh hal-hal yang tidak positif, atau pengen jadi kayak pohon toge yang bagus, yang setiap harinya kata-kata positif itu kita masuk, kita terima yang semua hal-hal yang positif, energi-energi yang positif supaya itu bagus. Pilih yang mana? Yang bagus. Tepuk tangan dong. Baik. Ya. Kata-kata hati-hati. Ketika kita, aduh saya pengen ajaib nih.
Saya pengen kayak Rasulullah, bisa berkata lemah lembut. Kalau ada yang ngomongin apa-apa, dia nggak marah. Pernah dengar kan kisahnya Rasulullah ketika dia menyuapi seorang buta. Tiap hari disuapin. Tapi yang buta ini, dia terus memfitnah, menjelekkan. Semuanya Rasulullah betul-betul dikata-katain deh. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau tetap memberi makan. Sampai suatu hari ketika Rasulullah sudah wafat, ternyata Abu Bakar, sahabat Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, nyuapin kan? Ganti nyuapin. Kok bukan yang biasanya ya? Gitu. Ternyata ketika diberitahu oleh Abu Bakar Siddiq, ternyata Rasulullah yang biasa nyuapin kamu itu Rasulullah, Nabi Muhammad. Dan sejak itulah dia langsung masuk Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat. Kenapa? Karena ya Allah, orang yang sudah tiap hari ngasih makan aku, masukin mulutnya, aku caci maki, aku hina, aku fitnah. Tapi beliau masih tetap melakukan kebaikan. Nah, kita yang ada di sini, kalau difitnah orang, terus gimana? Siapa yang fitnah? Cuncing, datengin. Benar enggak? Ya, benar kan? Siapa yang ngomong tuh? Ya di mana? Deh, kita datengin. Mulai digulung-gulung deh. Datengin. Langsung berantem. Emosi. Nah, sementara Rasulullah dilempar batu, diludahin, difitnah, dihina. Itu enggak peduli, enggak bales. Tapi balesnya apa? Kebaikan. Jadi ibu-ibu di sini, kalau mau jadi ajaib, ada sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak nyaman buat kita balesnya dengan kebaikan. Karena ada, silakan buka surat Al-Isra ya. Ada satu ayat yang mengatakan bahwa kebaikan yang kamu lakukan itu adalah untuk dirimu sendiri. Kejahatan yang kamu lakukan itu adalah untuk dirimu sendiri. Ya. Nah sekarang kalau misalnya ini orang tua mempercayakan anaknya di sekolah, kemudian udah ya terserah, kan semua udah aku serahin ke sekolah, betul nggak? Sementara anak adalah tanggung jawab orang tua. Kita nitipin anak di sekolah ini, Masya Allah loh Bu, luar biasa. Ya. Ada bu gurunya nggak di sini? Ada. Bu capek nggak Bu? Boleh curhat Bu? Bu capek nggak Bu dititipin anak-anak? Gitu. Masya Allah. Jadi kita turunin egonya kita ya. Kita turunin egonya kita. Waduh, terima kasih ya sudah mendidik anak saya dengan baik di sekolah ini. Jadi kalau sekolah ngadain kegiatan-kegiatan, ikut Bu, datang. Kan mau jadi orang yang dipilih Allah. Kan harus bersinergi dengan sekolah, betul nggak? Betul ya. Iya. Nah, kenapa? Karena kita nggak bisa loh Bu. Kita nggak bisa udah semuanya diserahin ke sekolah, nggak bisa. Anak tetap tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dan anaknya ajaib, orang tuanya pasti ajaib. Saya banyak melihat Bu di beberapa sekolahan di Bengkulu, karena kebetulan saya juga punya sekolahan. Kadang-kadang orang tua siswa suka ngomel loh sama gurunya. Di sini mudah-mudahan nggak ada ya Bu ya? Nggak ada ya. Karena iya kadang-kadang diajakin kegiatan
Belum lagi udah nggak ikut tapi ngomongnya udah nggak enak. Ya, jadi karena saya juga punya sekolah di Bengkulu, ya ada TK juga, ada lembaga pendidikan pelatihan. Jadi saya banyak alami, mudah-mudahan di di sekolah IT Dinas Cendekia ini semuanya baik-baik semua. Ya, baik, kita lanjutin ya, itu intermezzonya. Nah, pikiran, kata-kata yang terucap dari lisan kita ini, hati-hati ya, ibu-ibu, itu tuh doa semua. Jadi kalau ada yang ngatain, bodoh banget sih anak, jadi anak bodoh banget, langsung Gusnya sambil apa? Sambil istighfar lagi. Astagfirullahaladzim. Ada nggak yang gitu? Nggak ada. Alhamdulillah. Kadang-kadang ada. Kita lagi jengkel, istighfar itu astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim sudah dibilangin tadi. Hati-hati dengan istighfar. Karena istighfar itu dia adalah kita minta ampun sama Allah. Kita salah. Nabi istighfar berapa kali? 1 hari. Ada sehari yang ada yang 70, ada yang 100, ada yang sampai 1000 kali. Sekarang saya tanya, ibu-ibu istighfar berapa kali sehari, Bu? Kalau ingat, setiap waktu. Setiap waktu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba sekarang saya pengen kita praktek istighfar bareng, boleh? Boleh? Ya, kita sama-sama coba kita tundukin kepala kita. Sebentar saja. Kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Boleh agak kencang. Astagfirullahaladzim. 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 Saya salah ya Allah. Saya salah. Hari ini saya begitu banyak berbuat dosa. Maka aku memohon ampunan kepadamu ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Baik, gimana? Belum dapat feel-nya nih, saya lihat. Belum dapat feel-nya. Ya, istighfar, apa yang dilakukan Nabi, itu juga salah satu kunci menjadikan kita orang tua yang ajaib. Basahi lisan kita dengan istighfar. Ya. Jadi istighfar tuh jangan astagfirullahaladzim, ya Allah nakal banget sih kamu. Astagfirullahaladzim, ya Allah saya lupa. Coba diresapin. Sambil istighfar astagfirullahaladzim, sambil dalam hati, saya salah ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Siap menjadi ibu yang ajaib? Siap. Baik. Ya. Pagi. Langsung untuk pagi. Pagi. Malam. Ya. Ketahuan dia nggak bagus. Nah, baik. Kita ada lihat di depan. Ya. Kita baca sama-sama ya. Bisa kelihatan nggak? Nggak ya. Ada hadis tentang hati-hati dalam berucap. Karena ucapan adalah doa. Nah, ada hadisnya, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Ya. Jangan berkata-kata kecuali yang baik saja, karena sesungguhnya malaikat
mengaminkan semuanya. Hati-hati, semua apa yang negatif positif itu diaminkan oleh malaikat. Ya, jadi kita coba praktek deh, mulai mengucapkan kata-kata yang positif. Karena dalam prakteknya kita tidak mengenal kata negasi, apalagi untuk anak usia 3-8 tahun. Pernah nggak kalau kita bilang, jangan lali ya, malah tambah lali. Jangan dimakan ya, malah dimakan. Nah, jadi kita mulai, udah kayak nggak pakai jangan. Sekarang kalau misalnya ibu-ibu saya suruh bayangin di depan sini ada gajah pakai rok warna pink, pakai sepatu warna merah. Jangan bayangin. Dia pakai rok warna pink, sepatu warna merah, gajahnya gede, bawa tas warna hijau metalik. Jangan bayangin. Jangan dibayangin, malah dibayangin. Bayangin, jangan bayangin. Udah? Nggak dibayangin kan? Bener nggak dibayangin? Tadi apa yang dilihat? Pakai rok pink. Bukan ini ya, gajahnya bukan ini. Ya, nah itulah ketika kita bilang jangan dibayangin. Yang ada kita bayangin. Nah itulah. Jadi bagaimana kalau kita mau menggunakan kata-kata positif supaya apa? Supaya hidup kita juga lebih positif. Kalau kita hidupnya udah positif, otomatis keajaiban itu akan datang. Ya, di sini misalnya siapa yang suka ngomong, ih males banget sih kamu. Jujur. Kadang diganti yuk. Boleh? Boleh. Silakan. Bu, mungkin bilang, ih apaan, begitu aja. Tapi subhanallah, saya praktekin di sekolah saya, di TK, ya. Itu setiap hari bu gurunya ngomongin aturan tuh sampai puluhan kali. Misalnya, hands for love, tangan untuk sayang. Foot for walking, kaki untuk berjalan. Setiap mau kegiatan, itu anak-anak itu terus yang diomongin. Sehari bisa berapa kali. Dan alhamdulillah, kalau lagi ada acara, biasanya kan, wah ada lomba di sini, lomba di situ. Anaknya udah pada kemana-mana kan. Anak TK kita enggak, duduk. Kenapa? Karena aturan itu terus diucapkan. Dan kita orang tua nggak boleh bosen ngomongin, mengingatkan. Ya. Mengingatkan yang baik ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, ih malas kamu, yuk kita ganti. Menjadi? Kurang rajin. Ya, terus kalau misalnya, bodoh banget sih, kita ganti? Belum pandai ya? Belum pandai. Coba sekarang ibu bilang sama yang di sebelahnya, kamu bodoh banget sih. Nggak enak ya Bu? Nggak enak ya? Nggak enak kan? Coba kalau dibilang kayaknya kurang pandai deh. Enak yang mana? Ya, kurang pandai. Enak. Nah sekarang kalau misalnya sama kayak misalnya kita mau, wah saya pengen jadi orang kaya. Tapi yang kita tulis di pikiran kita apa? Duit. Yang ada duitnya nggak datang, malah duitnya hilang. Kalau kita pengen kaya, ya kita tulis di pikiran kita ini kaya. Jangan udah kita tulis, tapi kita mengeluh. Tapi dari mana kayanya ya? Kok hidupnya gini-gini juga? Dapat duit juga hari ini, habis juga buat bayar utang. Akhirnya yang ada tang nambah hutang. Nah itulah kenapa kita menggunakan kata-kata yang energinya
positif. Dan ketika kita bisa mempraktekkan itu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, Ibu-ibu silahkan nanti lapor sama Bu Arum. Apa yang didapat selama praktekin 1 bulan aja. Baik di sekolah maupun di rumah. Praktek kata-katanya diganti yang positif maksud Bunda. Yuk kita coba. Coba Bun, apa aja kata-katanya Bun? Boleh. Nah, sekarang tadi saya ngomong, kalau misalnya sakit. Kalau yang miskin dulu Bun. Oh, Kalau miskin diganti apa kira-kira? Belum kaya. kaya, cakep ya. Tepuk Jadi tangan jangan dong. bilang tuh. Jadi jangan bilang lagi miskin. Oh itu berarti berdoa ya Bun ya. Udah berdoa, nggak boleh. Ucapan itu adalah doa. Hati-hati diaminkan oleh malaikat. Nah, kalau kita bilang ini macet nih. Ya Allah, saya kesini tuh tadi macet banget sih. Ingat nih. Berarti berdoa apa itu Bun? Doanya apa? Berarti macetkan rezeki, rezekiku, macetkan kesehatan. Semuanya sehat, semua rezeki. Dimacetin, mau dimacetin? Enggak kan? Berarti tapi diganti menjadi wow, jalanan penuh. Padat boleh. Ya. Padat juga boleh ya Bun? Padat boleh. Penuh boleh. Ya. Nah, ketika kita mengganti kata-kata, ucapan kita menjadi sesuatu yang positif, malaikat mengaminkan. Dan insya Allah, energi kita juga akan menjadi positif. Ketika energi kita sudah positif, otomatis energi yang lain, orang-orang yang ada di dekat kita itu, dia akan menjadi positif juga. Karena ada dari sebuah bukunya yang ada di Magnet Rezeki bahwa everything in the universe is energy. Nih, ini dia energi. Itu meja energi. Ya, dinding energi. Nih anak-anak kecil yang cantik ini juga energi. Ya. Bayangkan ketika yang itu negatif, jadi apa kita? Tertarik kepada energi yang negatifnya ya? Negatif enggak. Siap ya, kita merubah diri kita untuk berkata-kata yang dengan kata-kata yang positif, selalu berbuat kebaikan, ya, berbuat yang positif, semuanya ubah menjadi yang positif. Nah, ini ketika kita sudah menjadi kata dari yang energi negatif menjadi energi positif, itu dari kata lumayan aja, lama-lama bisa jadi bagus. Naik lagi energinya jadi hebat. Naik lagi jadi energinya luar biasa. Sampai terakhir dia akan menjadi energi yang dahsyat. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat kita semua. Ini saya sebenarnya ada kamus ya Bun ya. Contoh ya. Ini bisa dipraktekkan di sekolah dan di rumah. Jadi jangan sekolah aja yang praktek. Orang tuanya ibu-ibu, ya, orang tuanya juga. Jangan sampai, karena kan kita harus bersinergi ya. Sekolah dengan rumah. Nggak bisa semua diserahkan ke sekolah doang. Di rumah juga harus kita praktekkan ke anak, ke suami, ke pasangan, ke lingkungan di sekitar kita. Memang yang nggak tahu, ih aneh sih apaan begitu. Tapi coba praktekkan 1 bulan, silakan temui Bu Arum. Apa hasilnya? Siap? Siap mempraktekkan? Siap. Semangat ya. Ini siapnya baru apa kurang belum sarapan coba. Siap? Masya Allah. Tadi yang titik-titik ada yang belum, ada yang tahu nggak? Kalau jelek berarti diganti apa ya teman-teman? Oh, udah berarti udah bisa ya Bun udah ya. Bisa semua kalau sebetulnya. masalah? Diganti apa masalah? Diganti persoalan. Nah, kenapa sih masalah diganti persoalan Bun? Sekarang ada jawaban. Kalau kita mau naik kelas, kita dikasih diisi ya, dijawab supaya kita bisa naik kelas. Tapi kalau kita bilang masalah, naik kelas enggak? Enggak. Dapat solusi enggak? Belum tentu. Nah, makanya kita cari yang energinya positif. Oh, persoalan. Jadi kalau misalnya masalah lo apa sih? Persoalan kamu apa? Nak, sini nak. Kenapa? Bunda lihat kamu kayaknya
lemes, nilainya nurun, kamu ada persoalan apa ya? Gitu. Tapi kamu ada masalah apa ya? Nah, perhatikan, coba contohnya tuh banyak. Nanti boleh didengar di audionya Magnet Rezeki, itu ada di Telegram ya Bu, Telegram, channel Telegram, ada audio Magnet Rezeki Ustadz Nasrullah. Ya. Nah, di situ itu pun awalnya saya apaan sih ini? Nggak banget. Tapi begitu saya dengerin ke 1, 2, tahu nggak sambil ngapain? Sambil nyapu, sambil ngerjain yang lain, sampai akhirnya baru saya Masya Allah, ternyata yang kekayaan sebenarnya itu adalah ketenangan hati kita. Ya, baik. Ini ada contoh kalimat negatif yang diubah menjadi kalimat positif. Tapi nggak jelas ya di sini. Dan ini bisa didapat di Google. Silakan. Nanti silakan dipraktekin. Kalau misalnya jangan malas, apa ya gantinya? Jangan jauh-jauh. Kita bisa bilang deket sini aja. Di dekat saya aja, di dekat sini aja. Ya. Jadi banyak yang ini. Boleh nanti ikut kelas saya. lebih ini lagi. Lebih banyak lagi. Nah, jadi ibu-ibu semua di sini, kalau kita mau jadi ajaib, kalau kita mau merubah nasib kita, ya, selain kita paham bagaimana adab dan akhlak Rasulullah, itu, yuk kita coba. Yang satu ini aja, disiplin kata, merubah kata-kata yang kita ucapkan menjadi kata-kata yang mempunyai energi positif. Nah, ketika kita merubah kata kita itu udah sama aja kita merubah dunia loh. Ah, masa sih nggak percaya? Praktekin aja. Ya. Jadi change your word, change your world. Ketika kita mengubah kata-kata, kita itu udah mengubah dunia. Hanya dengan kata-kata yang positif. Jadi semua kata yang belum positif yang kita tadinya nggak tahu, yuk siap, mulai hari ini kita ubah ya. Siap? Siap? Siap. Belum sarapan nih, ulangin Belum lagi sarapan. ya. Siap? Masya Allah. Baik, ya, karena tidak ada cara yang paling mudah untuk mengubah nasib kita menjadi ajaib dan mengundang banyak keajaiban dari semesta dengan disiplin kata. Ya kita mesti disiplin. Saya dari 2016 juga masih kadang-kadang keceplos, tapi karena saya memang pengen hidup saya lebih baik, saya pengen energi saya lebih positif, ya udah saya praktekin. Oke? Tepuk tangan dong buat kita semua. Coba deh Pak, pegang pundak temennya. Ayo cari pundak temannya di sebelahnya. Bu. Bu. Udah ngantuk belum sih? Udah ngantuk belum sih? Hari ini kita udah dapat satu ilmu ya. Hari ini kita udah dapat satu ilmu ya. Saya mau praktekin loh. Ibu gimana? Ibu gimana? Jawab dong, ayo. Ibu gimana? Mau praktek nggak? Oh. Oke, balik lagi ke sebelahnya. Balik berarti. Iya ya. Alhamdulillah ya. Saya baru tahu loh. Alhamdulillah, saya baru tahu loh. Ternyata Kalau kita berkata yang positif, hidup kita juga akan positif. Dan kita akan menjadi orang tua yang ajaib. Alhamdulillah. Masya Allah. Okay. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Dahsyat. Masya Allah. Keren ya Bun ya, tepuk Iya, semuanya ayo, dong. tepuk tangan buat semuanya. Nah, jadi saya masih lanjutin, masih ada waktunya? Masih. Baik. Masih sampai pulang gitu ya? Oh, salah. Sampai pulang. Nah,
Ada 5 karakteristik Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yaitu Rasulullah selalu memenuhi hak orang lain. Jadi ibu-ibu di sini hati-hati dengan hak yang belum terpenuhi. Hak ke sekolah, hak anak, hak kepada tetangga, hak kepada orang-orang di dekat kita. Ya. Jangan sampai itu kita cuek. Kalau cuek tuh kayak tadi tuh, nasi yang dicuekin di segala macam jadi kuning, kuning bau, ya. Pokoknya kita balikin ke kita sendiri semua deh. Ya. Nah, yang kedua, selalu hindari perbuatan yang merugikan orang lain. Ya. Kadang-kadang kita nggak sadar kita nyakitin orang, benar nggak? Ini ada kaitannya sama satu ilmu lagi yang akan saya bagikan setelah ini ya. Jadi kita suka nggak sadar kita nyakitin orang. Ya. Kalau sadar alhamdulillah, cuman biasanya kalau sadar belakangan ya. Nyesel juga belakangan. Awal pendaftaran. Nah, kalau di awal pendaftaran ya namanya, kalau semuanya kan belakangan. Nah, sekarang coba kalau kita ini kumpul, ada komite ya, ada bu guru, ada siswa di lingkungan sini aja ya, kita ngomong lingkungan sini aja deh, gitu. Karena kita kalau mau jadi ajaib kita tuh harus menjaga terumbu karang kita. Nah, contoh karakternya Rasulullah, dia nggak mau nyakitin orang. Kalau disakitin dia balasnya kebaikan. Kita bisa begitu? Bisa. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Dan harus bisa ya. Jadi kalau ada yang nggak baik, yang suka gibah, ada yang suka gibah nggak? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada kan tadi katanya. Nggak ada. Yang kemarin yang dulu ya Bun ya. Dulu, sekarang nggak ada. lagi. Kan Sekarang tadi udah berkata nggak yang lagi. baik. Dulu. Berkata yang baik. Nah, Kalau dulu digibahin ceritanya mungkin Bun. dulu digibahin. Kalau digibahin, terus didatengin nggak? Enggak. Enggak. Dimaafin? Dimaafin. Tapi Enggak. gondok, dongkol. Tapi ngasah pisau kali Bun. Iya, kebanyakan kalau misalnya, wah siapa tuh digibahin ini, siapa sih yang ngomong, udah kayak dia paling baik aja sedunia, emang dia nggak, udah kayak paling baik aja sedunia, nggak ada cacat-cacatnya, udah kayak paling suci, ya, mulai bla 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 bla, panjang ceritanya, benar nggak? Apalagi tetangga, hati-hati, nggak usah tetangga deh, lingkungan kita aja deh. Ada suami, ada anak, mungkin ada orang tua, ya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita menyakiti orang lain dengan tidak sadar. Ya. Kenapa? Memang betul. Apalagi semakin kesini, betul. Ada kasus yang lagi viral. Istri dibunuh suami, ya. Itu awalnya apa? Karena ternyata nih ibu-ibu menjadi taat tidak mudah. Masya Allah. Pada curhat taat langsung tuh. tidak mudah. Padahal itu adalah kunci Surga. disuruh taat dikit. Ya gimana suami saya begini, udah. Ya. Ya gimana, saya yang mesti banting tulang, suami saya cuma duduk-duduk doang. Hello. Mau surga? Mau surga apa mau neraka? Dan taat itu tidak mudah memang. Ya. Tapi kita harus lihat lagi. Allah sesuai prasangka hambanya. Yuk isi yang positif, jangan negatif. Suaminya pergi kemana nggak pulang-pulang kok lama sekali. Aku sabar. Udah diamin aja. Nanti kalau udah tenang, tadi kemana sih? Kok lama banget pulangnya? Kan kita mau nyontoh adabnya Rasulullah kan, bicara lemah
Yang ada kebanyakan kita ngegas. Gaspol kalau bisa. Ya. Nah, hati-hati. Hati-hati dengan itu semua. Ya. Nah, kemudian Rasulullah juga selalu memiliki sikap positif. Ya. Karena apa? Ketika kita udah pikirannya negatif, itu banyak banget apa tuh? Setan masuk. Orang kita aja setiap hari, coba deh, ada yang punya setan gepeng nggak di sini? Setan gepeng apa tuh? Coba. Handphone. Pagi-pagi Handphone, kalau bangun tapi tidur yang bisa. dicari apa? Lupa senyum, lupa ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah aku masih bisa bernafas, masih ada darahku mengalir dalam tubuhku. Terima kasih ya Allah, terima kasih Engkau sudah memberikan aku satu kesempatan hari ini ya Allah untuk berbuat baik untuk anak-anakku, berbuat baik untuk suamiku, berbuat baik untuk ibuku. Masya Allah ya Allah, terima kasih ya Allah. Sambil di sini masih ada nafasnya, alhamdulillah. Pernah nggak? Kalau ingat, ya kebanyakan begitu bangun. Belum masak nasi, belum ini. Bangun, mandi dulu, Mbak, tolong ini, benar nggak? Kayak pasrah, betul. Dan itulah, memang itu kebanyakan ibu-ibu gitu. Tinggal kita mau merubah enggak, tinggal kita mau bersyukur enggak, tinggal kita mau nerima enggak keadaan ini. Udah keadaannya begini, ditambah dengan kata-kata yang tidak positif, ditambah dengan perbuatan yang tidak positif. Minta kopi suaminya, bikin aja sendiri, kenapa sih? Saya masih sibuk nih. Siapa yang gitu? Gak ada, di sini gak ada yang gini ya. Sini mah udah positif semua. Gak Tepuk ada tangan yang dong buat kita semua. Nah, jadi adab, selalu bersikap positif. Di sekolah pun begitu ya. Jangan suka, wow, si ibu itu ternyata mulai suzon. Panjang ceritanya. Kemudian yang lucu kalau misalnya sekolah bikin kegiatan, mulai itu sekolah kan mulai kalau ngitung pintar banget, Bu. Benar nggak? Kalau ngitung pintar banget ya. Tapi kalau beda 1000 aja deh. beda 1000 dihitung. Itu Ibu-ibu mama sejati. banget. Betul. Kadang-kadang kita mau ada kegiatan di sekolah, nah kan sekolah harusnya udah ada uang ini. Wah, kan harusnya ini. Padahal sebetulnya, ini karena pengalaman saya punya sekolah ya di Bengkulu. Jadi namanya Little B, Lembaga Bahasa dan Edukasi Little B di Bengkulu. Kalau TK-nya namanya TK Aliyah. Nah, kalau di situ banyak orang tua ya, kegiatan segala macam. Ya udah, ternyata operasionalnya gede, Bu, sekolah itu, Bu. BEP-nya bisa 10 tahun. Jadi kalau misalnya kita bayar SPP, ya udah bayar SPP, nggak usah dihitung-hitung lagi, nggak usah ikut ngitung. Bu, maaf ya Bu, ini saya ngomongin ini ya, mudah-mudahan di sini enggak. Karena memang begitu, ya, memang begitu. Ada pertemuan orang tua, datanglah. Ada yang mau disampaikan, sampaikan dengan baik-baik. Ya, jangan ada masalah, ada persoalan dengan sekolah, dengan gurunya atau dengan orang tua yang lain, tidak diselesaikan baik-baik, malah bikin gap. Si ibu itu gak usahlah ditemenin, si dia tuh ya sambil mulutnya udah, mimiknya udah si dia ekspresif itu ya, ekspresi banget. Jadi dia itu orangnya begini-gini, gak usahlah ditemenin, udah sama dia mah rugi aja kita. Belum lagi nanti, wah kalau sini akhirnya apa? Padahal kita di sini kan satu keluarga, betul nggak? Satu keluarga loh kita. Dan kita ini bersaudara satu sama lainnya. Kita ini saling terhubung satu sama lain. Ya. Kok terhubung sih?
Iya. Kadang-kadang kita lagi ngomongin si A, ujuk-ujuk si A datang. Itu bukan kebetulan. Itu memang kita dalam, kalau di magnet rezeki ada dunia kuantum ya. Dalam dunia kuantum, itu kita semuanya satu sama terhubung. Dunia kuantum apa? Dunia kuantum itu dunia alam bawah sadar kita. Ya. Jadi bagaimana pikiran ini luar biasa dahsyatnya mengelola. Kalau kita bisa mengelola pikiran kita itu Masya Allah, luar biasa. Saya sudah ngalamin sendiri. Ketika ya Allah, saya ini pengen makan pete ya Allah, tapi saya mau ke pasar males banget. Nah, ujuk-ujuk nggak pernah ada tukang pete lewat depan rumah. Pagi-pagi saya mau buka pintu, tahu-tahu tukang pete segobak Bu lewat. Saya astagfirullahaladzim, ya Allah langsung dijawab, iya ya Allah seneng banget. Ya, bahkan ketika saya umroh pun itu kejadiannya betul-betul di luar logika. Ya. Di sini siapa yang sudah umroh? Sudah. Yang belum? Yang belum? Nggak pengen umroh? Mau dong. Soalnya nggak ada yang ini ya. Siapa yang kepengen umroh katakan saya. Siapa yang kepengen umroh katakan saya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah lihat semua yang angkat tangannya, energinya Allah lihat bahwa kita semua di sini ingin berangkat umroh, ingin ke Baitullah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah ijabah secepatnya bisa ke sana. Ya. Oke, karena saya pun mengalami umroh itu keajaiban yang luar biasa. Ada duitnya, udah nabung, gak bisa berangkat. Itu sampai 3 tahun. Di tahun ketiga gak ada duit. Tapi saya udah bilang, ya Allah pantaskan saya untuk datang ke rumahmu ya Allah. Ya qadarullah, alhamdulillah. Allah jawab. Sampai kenapa saya bisa bikin kajian di Mekah sekalian. Ya. Jadi itu cerita yang luar biasa bagaimana Allah kasih keajaiban buat kita. Kalau kita memang betul-betul istiqomah untuk mempraktekkan ilmunya. Karena ilmu magnet rezeki ini ibarat resep masakan. Ibu-ibu kalau lihat resep, diapain? Praktekin ya, jangan disimpan. Dilihat ya. aja, disimpan, dikumpulin dulu. Ya. Nah, kalau ada ilmu, dapat ilmu apapun, coba dipraktekkan. Coba ikutin yuk. Kita dapat ilmu yang ajaib, harus kita dipraktekkan. Ya. Jangan cuma dilihat doang. Kalau nggak dipraktekin, tidak akan ada hasil apapun. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi. Yang keempat, Rasulullah itu mengenali dan menanggapi kebaikan orang lain. Nah, Bapak, ya, ibu-ibu yang ada di sini sudah belum bilang terima kasih? Sudah. Terima kasih untuk diri sendiri coba. Diri sendiri. Lupa. Sudah Bun tadi pagi. Lupa. Sudah tadi. Sudah. Ya, kadang kita saking sibuknya kita dengan urusan rumah tangga yang begitu banyak, sarapan, masak, cucian, apalagi ya, nanak, sampai kita lupa berterima kasih untuk diri sendiri. Yuk, kita coba terima kasih untuk diri kita sendiri. Nanti kita baca Al-Fatihah sama-sama. Tapi hari ini kita akan coba praktekin ya. Diriku, sebut namanya dalam hati. Boleh dalam hati aja ya, misalnya. Diriku, silakan sebut namanya dalam hati. Terima kasih banyak
sudah membersamai aku. Silakan rasakan, pegang dadanya, pejamkan mata, dan bilang kepada diri sendiri, terima kasih wahai diriku, engkau sudah membersamai aku sampai aku ada di sini. Temani aku terus ya, supaya aku bisa tetap kuat dalam penjagaan Allah. Terima kasih diriku. Maafkan aku jika aku seringkali menzolimi diriku sendiri. Tapi mulai saat ini, aku putuskan untuk tetap bahagia. Terima kasih diriku. Jangan pernah lelah ya. Temani aku di jalannya Allah. Al-Fatihah untuk diriku. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gimana? Enak gak rasanya berterima kasih untuk diri sendiri? Jadi boleh dipraktekkan ya. Karena kita coba menghargai diri kita sendiri dulu deh. Kemudian ketika bangun, jangan lupa kita mengucap alhamdulillah, terima kasih sama Allah. Ya. Dan jangan pernah lupa, seringkali ucapkan terima kasih. Terima kasih, maaf, tolong. Ya. Itu adalah kata-kata ajaib yang bisa menjadikan kita orang tua ajaib buat anak-anak kita dan lingkungan di sekitar kita. Ya. Kemudian boleh saya lanjutkan yang berikutnya ya, berikutnya kita mau bicara soal bagaimana kita merawat rezeki kita. Jadi ternyata Allah itu titipkan rezeki buat kita. Kalau jerapah, Allah titipkan rezeki di mana? Pucuk pohon, jerapah. Pucuk pohon, daun pucuk pohon. Jerapah, Allah titipkan rezeki di pucuk-pucuk pohon yang tinggi. Kenapa? Karena dia lehernya panjang. Jadi Allah sudah titipkan rezekinya jerapah di pucuk pohon. Kemudian monyet ternyata Allah titipkan rezeki di pohon pisang dan buah-buahan. Terus apalagi? Cicak. Allah titipkan rezekinya cicak di mana? Nyamuk, serangga. Nyamuk. Ada lagunya kan? Apal semua masih? Masih. Masya Allah. Oke. Kemudian ikan. Ternyata Allah titipkan ikan di terumbu karang. Di mana? Pelet. Itu biasa mancing, Bun. Oh. Biasa mancing. Soalnya kalau aja melet itu melet. Kemudian melet. Pelet ikan, Bun. Pelet ikan. Nah, ikan merawat menjaga, Allah titipkan rezeki di terumbu karang. Nah, mereka itu hewan-hewan yang cerdas. Kenapa? Karena mereka menjaga terumbu karangnya, menjaga rezeki yang didapat dari Allah. Nah, sekarang saya tanya, kalau kita manusia, Allah titipkan rezekinya di mana ya?
Kebahagiaan orang lain. Oh, langsung dikasih tahu. Langsung dikasih tahu. Waktu durasi. Durasi soalnya Bun. Jadi saya Oke, kasih tahu. berapa lama lagi nih? Sekarang jam berapa? Oh, masih lama. Masih ada? Bun. Masih lama. Oke, baik. Maaf ya. Wow, masih 1 jam. Ya, nah sekarang saya tanya, ada nggak yang tahu Allah titipkan rezeki buat manusia di mana? Ayo, ada yang tahu? Allah titipkan rezeki untuk manusia di mana? Kan tadi kalau jerapah di pucuk pohon, Di pucuk pohon. rezekinya. Kalau monyet di buah dan pohon pisang. Pohon pisang. Nah, kalau manusia di mana? Ada yang tahu nggak? Rezekinya di mana? Diri sendiri. Anak? Oke. Oh, kalau Bu Siti karena di BCM rezekinya dititipin lewat Bu Ati Oh, katanya. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Bu Ati. Tuh, kalau Dititipin lewat Bu Ati. Bu Siti sebagai perwakilan guru ya. Nah, Ya. coba mama-mama yang lain. Ada yang nggak tahu nggak? Oh, Rezekinya di dititip di mana? suami. Di suami. Yang kasih rezeki suami. Oke, rezeki dititip suami. Saya tanya, sebenarnya rezeki itu apa sih? Banyak itu apa? Nafas rezeki, sehat rezeki, lingkungan yang baik. Aduh. Tepuk tangan dulu Tepuk dong buat tangan kita semua. semua, Masya Allah. Nah, sekarang saya tanya, Allah juga nitipin rezeki buat kita. ini ribut BCM nggak jadi nih. Nggak jadi lewat Bu Ati berarti nggak jadi. Nggak jadi. Hati-hati, nanti nggak taunya nyala jadi ada yang jadi menuhankan manusia. Maaf, mohon maaf. Ya, karena banyak dari kita yang memang seperti itu, kita ngerasa, wah rezeki ya dari gaji suami dong. Ya, rezekinya ya udah dagangan saya laku, itu rezeki saya. Ya, saya dapat makanan hari ini, itu rezeki saya. Nah, ternyata rezeki itu Allah titipkan untuk manusia itu ada di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Kok bisa enak aja ngemuliain, ngebahagiain orang lain? Dia yang bahagia, masa kita yang Iya. dapat rezeki gitu ya Bun ya? Iya. Kok bisa begitu enak aja, langsung kita penolakan ya dalam diri kita. Padahal Allah itu memang sudah titipkan rezeki buat kita di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Ya, manusia itu diciptakan Allah buat apa sih sebetulnya? Kita itu diciptakan Allah untuk bersenang-senang, untuk dimanja sama Allah, bukan untuk dibikin susah. Yang bikin susah siapa? Diri sendiri. Itu tahu. Tapi masih suuzon sama Allah. sama Allah. Ya. Kalau kita suuzon, ini saking fokusnya luar biasa. Tepuk lagi lah sebelahnya, Bu. Bu, Anda luar biasa. luar biasa. Balikin lagi sebelahnya, Bu, Bu. Anda juga luar biasa. Tepuk Masya tangan dong Allah. buat kita. Ya, jadi Allah itu sebenarnya menciptakan manusia itu bukan untuk susah-susah. Agama juga tidak membuat kita untuk menjadi susah. Tapi kitanya sendiri suka suuzon sama Allah. Padahal kalau kita sudah pegang itu kalimat Allah sesuai prasangka hambamu. Dan Allah memberi rezeki dari manapun, dari sesuatu yang tidak pernah kita sangka. Tapi kita sendiri yang suka matain apa?
matahin sendiri nih ke Allah. Lagi bilang, ya Allah kepengen umroh, tapi duitnya dari mana ya? Kan saya nggak ada pemasukan. Kemudian, ya Allah pengen beli mobil yang itu, tapi saya kan nggak kerja, cuman minta sama suami. Ya. Hati-hati, itu sudah suuzon. Ada sebuah cerita, ya. Ada seorang bapak, dia sedang berdoa di masjid sebuah rumah sehat sambil menangis. Anaknya harus dioperasi saat itu juga dan biayanya 50 juta. Dia keluar dari rumah sakit, jalan ke masjid yang ada di dekat situ. Kemudian dia sholat. Setelah sholat dia duduk. Dia minta sama Allah. Ya Allah, anakku sedang dalam keadaan yang harus mau tidak mau dilakukan tindakan operasi. Tapi aku betul-betul gak punya uang ya Allah. Dia terus berdoa sambil menangis. Kemudian datang seorang bapak-bapak, dia sholat juga di dekat itu. Setelah selesai sholat, dia menanyakan kepada si bapak yang pertama yang nangis tadi. Pak, kenapa Pak? Saya harus cari uang 50 juta, tapi saya betul-betul gak punya uang. Dan saya juga gak mau pinjam kemana-mana, tidak ada yang bisa bantu. Jadi saya minta sama Allah, karena saya yakin hanya Allah yang punya jalan keluar untuk persoalan saya. Oke. Kemudian si bapak itu maju ke depan, karena di depan itu ada sekumpulan bapak-bapak lagi ngumpul di situ setelah musyawarah lah, setelah sholat. Si bapak yang nangis tadi masih tetap di situ. Kemudian bapak yang satu lagi dia udah duduk di situ. Dengar cerita, ada satu bapak-bapak, saya ini pengen sedekah, tapi saya nggak tahu mau sedekah kemana. Saya pengen uang yang saya sedekahkan betul-betul bisa dimanfaatkan sama orang yang terima sedekah saya. Wah, kalau gitu kebetulan Pak, dipanggillah bapak yang tadi. Pak, sini. Mungkin bapak bisa sedekahkan kepada bapak ini. Kemudian diceritakanlah kesulitannya dan bapak itu memberikan sedekahnya 50 juta untuk operasi si anak. Masya Allah, itu kejadian. Apakah pernah kita sangka pakai logika? Enggak kan? Tapi pada prakteknya kita udah lebih dulu matahin semua pikiran kita. Kita udah suuzon sama Allah. Seperti bapak tadi contohnya. Dia gak tahu kemana. Dia gak kenal sama bapak itu. Tapi dia Allah kirim bapak itu untuk datang di masjid itu. Padahal si bapak, dia juga tidak tinggal di situ. Dia dari luar kota yang singgah mampir ke sholat di masjid. Jadi kita bisa ya meyakini bahwa Allah itu kalau kasih rezeki dari mana aja. Enggak dari satu pintu. Jadi jangan lagi, aduh kepengen umroh ya Allah, tapi dari mana ya? Uangnya gak ngumpul-ngumpul. Hello, Allah Maha Kaya. Betul apa betul? Betul. Jadi kita mulai saat ini, kita coba pegang, kita coba garis bawahi, Allah sesuai prasangka hambanya. Jadi apa yang kita pikirkan, itu akan menjadi
kenyataan. Paham ya? Ibu? Nah, kenapa rezeki kita itu Allah titip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain? Saya tanya, pernah nggak ibu yang di sana, ibu tahu ketua yayasannya siapa? Tahu siapa, Bu? Bu Solihati. Ibu pernah nggak doain Bu Solihati? Saya tanya dulu loh ya. Betul. Tanya. Pernah nggak doain? Kemudian di depan saya Bu Arum, beliau komite ya, salah satu ya tadi ketuanya. Pernah nggak teman-temannya mendoakan beliau? Saya jadinya Pernah? Oke. Kemudian pernah nggak makan bakso lewat depan rumah? pernah. Pernah? Enak nggak baksonya? Enak. Pernah didoain nggak tukang baksonya? Didoain. Pernah didoain? Nah, itulah ketika kita memuliakan, membahagiakan orang lain, Allah akan balas itu semua kembali ke diri kita sendiri. Jadi ketika kita memuliakan, membahagiakan orang tua kita, itu bahkan kembali lagi ke diri sendiri. Betul. Nah, sekarang saya mau tanya, kan tadi binatang-binatang tadi aja cerdas ya, mereka menjaga terumbu karangnya, mereka menjaga rezekinya. Nah sekarang saya tanya, terumbu karangnya kita yang mana sih? Terumbu karangnya manusia. Apa yang mesti kita jaga? Ternyata ya, terumbu karang kita itu ada orang tua, pasangan, anak, saudara, tetangga, rekan kerja, orang lainnya. Nah, sekarang saya tanya dulu, yang masih punya orang tua lengkap di sini? Saya. Banyak. Yang tinggal ibunya saja? Yang tinggal ayahnya saja? Yang enggak punya lagi dua-duanya? Masya Allah. Maya. Ya. Nah, sekarang yang masih punya orang tua, pernah nggak mendoakan orang tuanya? Masya Allah, setiap habis sholat. Sering, setiap sholat. Kemudian, pernah nggak mendoakan anaknya setelah selesai sholat? Doakan. Sering. Kemudian, pernah nggak selalu mendoakan suaminya setelah sholat? Doakan selalu. Selalu. Baik. Nah, karena ternyata terumbu karang yang harus kita jaga itu terutama sekali itu adalah orang tua, pasangan, dan anak. Seperti tadi karakternya Nabi Rasulullah, dia bisa selalu menghargai orang lain ya. Nah, ketika kita membuat orang tua kita sakit hati, walaupun ngomongnya mungkin cuma sepele, alah mama gitu aja, udahlah lebih ngerti aku, mama mah udah kuno. Kayaknya simple ya, sepele kata-katanya. Tapi itu ternyata membuat luka ibu kita, ayah kita. Sekarang coba yang gak punya ayah ibu lagi, rasanya gimana Bu? Gak enak ya? Gak enak kan? Tapi ketika yang masih punya ibu, masih punya ayah, kadang-kadang kita masih suka melawan. Bagaimana kita mau jadi ajaib kalau kita masih suka melawan orang tua? Sementara ridhonya orang tua itu adalah yang betul-betul menjadikan kita tuh bisa sampai saat sekarang ini. Kesuksesan kita itu karena doa orang tua, ridho orang tua.
Dan bayangkan, seandainya orang tua, ibu-ibu semua tidak ridho dengan Anda. Kayaknya senyum-senyum aja, udah ibu saya, bapak saya fine-fine aja sama saya. Kan saya udah kasih uang terus nih buat mereka. Tapi jarang jenguk. Jarang jenguk. Saya akan cerita satu kisah. Ada seorang ibu datang ke saya, konsultasi suami istri. Yang si ibu, dia sakit. Ke medis semuanya sehat. Jadi saya suruh, coba deh ibunya sholat tobat, buka Quran. Nah ketika dipraktekkan, ternyata di Al-Quran yang satu ayat yang dia tunjuk waktu itu menyebutkan tentang orang tua, tentang kezoliman. Saya cuma bilang, kayaknya ibu harus minta maaf deh sama orang tuanya. Dan alhamdulillah setelah si ibu itu datang ke orang tuanya dan minta maaf, saya nggak tahu mereka punya persoalan ya. Setelah minta maaf, pulang dari rumah orang tuanya, ibu itu sehat. Nah, hati-hati. Kalau mau rezekinya kita lancar, kalau mau rezeki kita terus berlimpah seperti air hujan yang lebat datang dalam hidup kita, hati-hati dengan terumbu karang kita. Masuk salah satunya dengan suami. Ya tadi saya bilang, taat itu tidak mudah, men. Bener enggak? Ya kan? Tapi ketika kita tidak menjaga terumbu karang kita terhadap suami, hati-hati. Itu juga sama aja kita merusak, ngebom, hancurin rezeki kita sendiri. Terus yang suaminya ada penghasilan, istrinya nggak ada penghasilan, atau yang suaminya sedang tidak ada penghasilan, si istri ada pemasukan, pendapatan, ya udah, syukuri, nikmati. Kalau sekarang kebanyakan, lu santai-santai amat, gua kerja dari pagi jadi tulang punggung, harusnya kan gua jadi tulang rusuk, bukan tulang punggung. Lihat suaminya santai-santai, mulai jengkel, emosi, kesel. Hello, itu lagi ngebom. Ngebom apa? Ngebom terumbu karang kita, ngebom rezeki kita. Termasuk ke anak. Anak hati-hati. Anak gak minta dilahirin loh. Tapi kadang-kadang kita banyak menuntut ke anak. Betul gak? Kadang-kadang kalau anaknya nakal, anaknya bandel amat. Kita gak ngaca. Anaknya dimarahin, padahal diomong baik-baik bisa. Tapi bilang, gak bisa bu, itu harus dimarahin. Dia itu udah bebel banget deh. Gak bisa diomongin baik-baik lagi. Halo. Coba deh sekarang jadikan cermin semua. Anak itu cerminnya kita. Cermin ibunya atau cermin ayahnya. Jadi kalau mau nyalahin anak, nunjuk, maaf Bu Arum nih, tunjuk nih, ya, lihat dong yang 3 itu kemana, ya, hati-hati, hati-hati jangan sampai kita ngebom terumbu karang kita. Yang ikan, jerapah, mereka cerdas, mereka jaga semua terumbu karangnya. Kok kita manusia yang Allah kasih kelebihan akal, pikiran, kenapa nggak kita jaga? Ya. Demikian juga dengan saudara, tetangga, rekan kerja. Di sini mungkin dengan guru di sekolah.
orang tua juga mesti bersinergi dengan pihak sekolah. Jangan semuanya diserahin ke sekolah aja. Udah deh sekolah yang lulus, saya mah tahu, ikut aja deh, ACC aja deh. Tapi pas giliran harus ngumpulin kegiatan, banyak amat sumbangannya, banyak amat ini, banyak protesnya. Ada nggak di sini, Bu? Kalau saya ada. Kalau saya di sana nemuin begitu, Bu. Nemuin, dan saya lihat hampir di Sumatera banyak sekolah, karena saya kan kebetulan juga pengurus IGTK ya di sana. Kemudian jadi banyak yang orang tua dengan pihak sekolah, dengan guru itu, wow, jangan sampai yang ini berantem, orang tuanya ikut berantem. Padahal anaknya mah udah baikan lagi. Ada anak yang, wow, dia lari ke sana kemari, kejedot sini berdarah. Cuman lecet dikit sebetulnya. Tapi begitu orang tuanya datang, sekolah apa sih ini? Gak bisa jaga anak saya. Bla 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 segala macam. Wow, udah dijudge macam-macam. Padahal si anaknya sendiri lah, bukan gak jaga. Karena tugas guru juga luar biasa. Luar biasa berat loh ya, tidak mudah mendidik anak orang lain. Ya. Kita aja didik anak sendiri luar biasa ya. Perlu effort yang wah, gimana. Apalagi orang lain yang mendidik anak kita. Coba mungkin akan nanti ke depan lebih saling menghargai antara guru dengan orang tua siswa gitu. Bersinergi. Apa yang diajarkan di sekolah, diajarkan juga lah di rumah. Jangan semuanya fullkan, pihak sekolah aja lah. Semuanya sekolah, semua sekolah. Kasihan dong. Kan anaknya mau jadi pinter, mau jadi hebat, mau jadi anak ajaib. Ya udah, ibunya jadi ajaib dulu deh. Oke? Oke. Coba saya jelaskan. Siang, pagi, siang, pagi, sore, malam. Wow, gak apa-apa. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, nah ini gak kelihatan ya sayang ya. Di sini, ini ada yang terumbu karang yang dijaga. Jadi begitu indah sebetulnya ya. Nah yang sebelah situ, itu terumbu karang yang sudah rusak, hancur. Dan ketika terumbu karang itu sudah rusak, dia perlu waktu 70 tahun untuk kembali seperti ini. Nah sekarang coba lihat ke diri masing-masing. Kalau aku menghancurin terumbu karang aku hancurin hubunganku dengan orang tua, aku menyakiti suamiku, aku menyakiti orang tuaku, aku menyakiti anakku. Yang disakiti itu bakal pulih berapa lama, Bu? 70 tahun. Ibarat terumbu karang 70 tahun dia baru pulih kembali. Bayangkan kita hidup dengan sakit yang kita bawa sampai mati ya. Sampai mati tuh bisa. Nah, ketika kita udah ngebom semuanya, ya itu yang terjadi. Ya. Hancur rezeki kita. Ya. Sementara Allah udah titipkan kok ke kita. Kok kita hancurkan dengan hubungan-hubungan yang tidak baik, hubungan-hubungan yang kata-kata yang tidak positif, dengan perbuatan-perbuatan yang tidak positif. Jangan kalah dengan binatang-binatang yang Allah titipkan rezeki juga. Nah, ini gambar paku ya. Paku kita pukul nih ke kayu. Terus kita cabut. Masih ada bekasnya kan? Masih. Nah, bayangkan jika lisan kita nih banyak menyakiti orang lain. Begitu banyak lubang
bekas paku yang kita tancepin ke orang. Kira-kira Allah mau kasih rezeki nggak buat kita? Dijauhin. Ya, siap ya? Jadi kita jangan jadi manusia yang Allah kasih kelebihan akal dan pikiran, tapi kita sendiri yang menghancurkan terumbu karang kita. Oke? Nah, kalau kita sudah bisa merawat terumbu karang kita. Tadi terumbu karangnya apa aja sih tadi? Orang tua, anak, pasangan, saudara, teman, tetangga, orang lain. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, jadi ketika kita sudah merawat terumbu karang kita, Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Allah akan hadirkan rezeki berlimpah luah. Seperti Allah kasih hujan yang lebat datang ke kita. Yang lain gak ngamin, yang amin cuma dikit. Ya. Gak mau. Gak mau kayak. Baik. Kurang konsen ini. Nah, jadi ketika rezeki kita sudah rawat betul-betul, kita jaga hubungan baik kita dengan siapapun, kita muliakan dan bahagiakan orang lain, insya Allah. Siap ya ibu-ibu di sini menerima rezeki dari Allah? Siap. Siap untuk menjadi orang tua yang ajaib dengan menjalankan disiplin kata dan menjaga terumbu karangnya? Siap. Masya Allah. Kita tepuk tangan dong. Anda semua luar biasa. Oke. Nah, selesai Bu. Masya Allah, selesai. Karena yang lihat kayaknya udah gelisah, udah duduknya pindah ke sini. Tapi emang itu ya, emang kita kalau misalnya datang untuk menimba ilmu, ada aja halangannya. Makanya bersyukur yang ada di sini adalah orang-orang yang dipilih Allah, bukan yang dipilih saya, orang yang dipilih Allah untuk datang ke majelis ilmu itu nikmatnya luar biasa. Bersyukur Anda semua ada di sini hari ini. Dan mudah-mudahan ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Amin. Masya Allah. Aplaus dulu yuk buat kita semua dan Bunda. Terus ini kan waktunya nggak banyak lagi ya. Iya. Saya boleh minta izin kita sholawatan bareng yuk. Iya. Karena kebetulan ini hari Jumat, kita cari berkahnya. Kita minta sama Allah untuk dimudahkan rezeki kita. Tapi saya minta keikhlasan ibu-ibu semua untuk fokus, karena saya pengen ini jadi sesi pelepasan untuk kita semua. Ketika kita ikhlas, kita keluarkan semua apa yang ada, ganjalan apapun yang ada di dalam diri kita. Bisa? Ikhlas ya. Jadi jangan ditahan-tahan. Kalau misalnya kok pengen gitu, udah lepasin semuanya. Tapi ingat fokus. Silakan nanti pejamkan mata, tundukkan kepala. Nanti saya siapkan dulu zikirnya. Mohon izin teman-teman, tadinya mau ada sesi tanya jawab, tapi karena keterbatasan waktu ya, jadi kita ganti dengan sesi sholawat bersama, muhasabah bersama. Nanti kalau yang ada pertanyaan boleh dikumpulkan ke saya mungkin ya Bunda ya. Boleh, jadi boleh. Insya Allah nanti saya akan perantaranya, nanti akan dibuka sesi online aja, maksudnya by Wapri via WA, tapi hasilnya akan dijawab di grup besar masing-masing. Kalau yang di TK ya disampaikan di grup TK, yang SD akan disampaikan di SD. Nanti jadi mudah-mudahan dua ilmu tadi bermanfaat ya. Ilmu disiplin kata dan merawat terumbu karang. Mudah-mudahan kita semua bisa praktek untuk menjadi orang tua yang ajaib. Baiklah, sekarang akan dipimpin oleh Bunda untuk kita bermuhasabah bareng dengan bersolawat. Mumpung hari Jumat, hari Jumat itu hari raya umat muslim ya. Hari raya yang ketiga setelah Idul Fitri, Idul Adha itu hari Jumat. Jadi doa-doa kita mudah-mudahan dikabul sama Allah. Kita ikuti sesi berikutnya. Mangga Bun.
Ya, baik. Saya mohon keikhlasan ibu-ibu semua. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Ya, kita akan sholawat bersama-sama. Kita dengarkan nanti ada sholawat dari guru saya, Pak Nasrullah. Tadi udah ada suaranya ya? Oke. Silakan tundukkan kepala. Kita lepaskan diri kita, semua kegalauan dalam hidup kita. Sambil ikuti sholawatnya dalam hati, atau bisa dikeluarkan dengan suara. Ya Allah, hari ini di hari Jumat yang mulia, kami semua berkumpul di aula Sekolah IT Bina Cendekia Mandiri. Ya Allah, hari ini hamba mohon ampuni semua kesalahan hamba ya Allah. Bukakanlah pintu tobat untuk hamba. Hamba tahu banyak sekali kesalahan yang hamba lakukan selama ini. Ibu-ibu semua sambil ikuti sholawatnya. Gak apa-apa, keluarin suaranya. Rasulullah Sadiqu wadil amin, la ilaha illallah, al-malikul hakul mubin, Muhammadur Rasulullah Sadiqu wadil amin. Ya Allah, jika selama ini aku memiliki salah kepada orang tuaku ya Allah, tolong maafkan aku ya Allah. Maafkan semua kesalahan pada orang tuaku, kepada ibuku, dan kepada ayahku ya Allah. Karena mereka lah yang sudah menjadikan aku sampai detik ini. Ya Allah, maafkan aku jika aku pernah berbuat salah kepada pasanganku ya Allah. Maafkan aku ya Allah, dan jadikanlah suamiku dibukakan pintu hatinya untuk memaafkan aku ya Allah.
amaliku aku mubin Muhammadur Rasulullah Sholiku walil amin. Ya Allah, mungkin aku pernah berbuat salah pada anakku ya Allah. Mungkin aku pernah membentaknya ya Allah. Mungkin aku pernah menyakiti hatinya ya Allah. Tolong maafkan aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Anakku tidak pernah minta dilahirkan. Tapi aku yang Engkau titipkan amanah tidak bisa menjaga amanah-Mu ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Bukakan pintu tobat untukku ya Allah. Ya Allah, jika ada sahabat-sahabatku yang saat ini ada di ruangan ini, pernah aku sakiti ya Allah, sampaikan maafku padanya ya Allah. Sampaikan maafku padanya ya Allah. Dan jika lisanku pernah menyakiti orang lain ya Allah, aku mohon ampuni ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau ya Allah, hanya Engkau yang bisa menyelesaikan semua persoalanku ya Allah. Persoalan yang ada, yang sedang aku hadapi saat ini ya Allah. Hanya Engkau ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menyelesaikan semua persoalanku ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang berkumpul di surga-Mu ya Allah. Satukanlah kami di jannah-Mu ya Allah. Aku mohon padamu ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kita sama-sama sholawat. Semoga Allah mendengar semua doa kita dan Allah ijabah. Yuk kita sama-sama sholawatnya ya. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sholiku wadil amin.
Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah ini agak lebih lega ya. Tidak ada lagi ganjelan-ganjelan apapun. Mudah-mudahan Allah ijabah semua doa-doa kita. Dan kita semua bisa berkumpul di surganya Allah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dari saya. Karena yang sempurna hanya milik Allah. Saya Elvian Melista Suryani, Certified Trainer Magnet Rezeki. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat dan berguna untuk ibu-ibu semua yang ada di sini dan bisa dipraktekkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.